Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Asep Prianto Radhi Parinding dengan NIM H0712111065. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu struktur data. Pasti teman-teman telah mengetahui bahwa struktur data itu membahas mengenai data kan, tapi teman-teman belum mengetahui secara terperinci apa saja yang terdapat dalam struktur data. Yuk kita bahas. Nah, di struktur data itu mempunyai dua pemahaman, yaitu secara konseptual dan aplikatif. Nah, dalam konseptual, struktur data adalah satu metode atau cara dalam menyusun, mengatur, serta menyimpan berbagai data yang terdapat dalam suatu penyimpanan dalam sistem komputer atau database. Data ini sendiri bermacam-macam, bisa berbentuk angka, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Adapun pemahaman secara aplikatif, di mana struktur data menjadi metode tertentu untuk mengatur data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif dengan tujuan agar mengurangi kompleksitas ruang dan waktu dari tugas-tugas yang berbeda. Nah, pada dasarnya struktur data menyediakan format khusus untuk menyusun, memproses, mengambil, dan menyimpan data agar ketika dibutuhkan dapat diakses dengan cara yang tepat dan efisien. Nah, adapun manfaat uh, yang dapat didapatkan jika mempelajari struktur data. Nah, dapat digunakan dalam membuat perintah, di mana dalam bahasa pemrograman dapat secara mudah kita pahami. Kedua itu memudahkan dalam menyimpan dan mengatur data menjadi lebih efisien, rapi, dan terorganisir. Nah, ketiga itu bisa digunakan untuk memberikan informasi dengan cepat dan mudah, serta bisa dilakukan antar aplikasi. Nah, keempat itu meningkatkan efektivitas dan kualitas terhadap algoritma. Nah, kelima itu ada menjadi solusi untuk masalah coding agar lebih cepat dan dalam menemukan error. Nah, keenam itu ada mengatur sumber daya dan layanan pada sistem. Ketujuh itu bisa digunakan untuk mengindeks objek yang disimpan dalam database. Dan kedelapan itu meningkatkan kecepatan dalam melakukan pencairan karena data struktur memiliki indeks. Nah, yang terakhir itu dalam struktur data dapat mengelola dan menyimpan data pada seluruh data penyimpanan atau data sehingga terjamin kualitas dan kapasitasnya dapat ditingkatkan. Nah, dalam struktur data teman-teman ada dikenal dalam itu tipe data. Nah, di tipe data tersendiri terbagi menjadi dua, tunggal dan majemuk. Di mana tunggal itu terbagi juga jadi integer boolean atau real karakter. Nah, di majemuk itu terbagi menjadi string. Nah, baik teman-teman, di jenis-jenis struktur data itu terbagi dua, itu sederhana dan majemuk. Nah, sederhana itu ada array dan record. Majemuk itu ada struktur data majemuk linier yang isinya stack, queue, dan linked list. Nah, struktur data majemuk non-linear ada juga, itu tree dan graph. Dari pembahasan tadi, kita mari membahas apa-apa saja yang dimaksud dengan jenis struktur data array dan record, serta jenis struktur data majemuk linear, dan serta jenis struktur data majemuk non-linear. Nah, di dalam jenis struktur data sederhana itu, array adalah lark yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan data karena memblokkan data-data berdasarkan kesamaannya. Adapun jenis-jenis array diantaranya array dimensi 2, dan array dimensi 3. Nah, record adalah suatu tipe data yang merupakan kumpulan data-data, sama seperti array, yang menjadi pembeda di antara array dan record, yaitu pada tipe elemen bisa berbeda-beda, tidak seperti array yang mengharuskan
mempunyai tipe elemen yang sama. Beberapa contoh pemakaian record ini adalah misalnya rekaman, data akademis mahasiswa, dan persediaan produk pada suatu toko. Nah, ini jenis struktur data menyebut linear itu. Ada kan 3, teman-teman. Stack, quick queue, linked list. Nah, stack itu dalam bahasa Indonesianya diartikan tumpukan. Jadi, maksudnya adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Singkatnya, stack atau tumpukan merupakan suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Beberapa contoh operasi dalam stack yaitu push, pop, clear, is empty, is full, dan retrieve. Nah, quick itu atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu antrian. Nah, dalam antrian dimaksud dalam struktur data itu suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung atau disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain disebut dengan sisi depan atau front. Nah, linked list adalah struktur data yang terdiri dari suatu node dan referensi atau pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lain, di mana pada node terakhir memiliki referensi ke nol. Setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya dan atau ke node sebelumnya. Nah, sedangkan jenis struktur data manajemen yang teman-teman ketahui tadi kan ada tree. Ya, tree atau pohon merupakan salah satu bentuk struktur data nonlinear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antar elemen-elemen. Tree biasa didefinisikan sebagai kumpulan simpel atau node dengan elemen khusus yang disebut root. Node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lain atau disebut subtree. Nah, adapun jenis-jenis tree itu binary tree, binary search tree. Nah, binary tree itu syarat bahwa tipe node-nya hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree atau kedua subtree tersebut harus terpisah. Nah, dalam definisi tersebut, maka node dalam binary tree hanya ada 2 child. Nah, strukturnya ada 3 jenis, yaitu strict binary tree, completed binary tree, perfect binary tree. Nah, di dalam binary search tree, dia mempunyai sifat bahwa semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parentnya. Nah, juga semua right child harus lebih besar dari left child serta parentnya. Binary search tree dibuat untuk mengatasi kelemahan pada binary tree biasa, yaitu kesulitan dalam searching atau pencarian mode tertentu dalam binary tree. Nah, di kedua itu jenis struktur data dalam majemuk nonlinear, yaitu graph atau kumpulan node di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graph dapat digunakan untuk mempresentasikan objek dan hubungan antar objek-objek tersebut. Nah, contoh struktur data, teman-teman, ada playlist, mesin pencari. Nah, dalam playlist ini menggunakan data struktur dalam bentuk list. Fitur playlist ini dapat ditemukan pada aplikasi streaming musik, misalnya yaitu YouTube, dan dibuat secara algoritma untuk mendapatkan playlist yang terputar otomatis. Nah, playlist mengikuti garis linear. Biasanya juga terdapat petunjuk sebelum atau previous dan berikutnya next yang memungkinkan pengulangan tanpa restart manual. Nah, contoh struktur data selanjutnya itu ada mesin pencari atau search engine. Dengan mesin pencari kita bisa menemukan contoh struktur data, namun data struktur yang paling umum digunakan untuk mesin pencari adalah array. Mesin pencari biasanya akan menyimpan halaman web yang terkait dengan pencarian dalam bentuk array. Setiap kita melakukan pencarian, maka akan ditampilkan berbagai hasil terkait pada mesin pencari dengan bentuk array.
Nah, itu saja dari saya, teman-teman, mengenai struktur data. Intinya, dalam struktur data itu ternyata lebih luas, teman-teman. Jadi, jangan lupa teman-teman belajar baik-baik bagaimana tipe data, jenis-jenisnya, dan bagaimana contoh dari struktur data tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.